Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa pendoa-pendoa yang cinta Tuhan. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kangen udah berapa minggu gak ada di Morning with Jesus. Tapi dimanapun saya berada, di jam yang sama suruh berdoa, saya juga berdoa. Itu indahnya Tuhan kita, gak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan saya mau coba menyampaikan pelan-pelan karena ada banyak hal yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya beri judul adalah rahasia untuk menang. Satu saat saya pernah ditanya, bro, kalau misalnya dalam pertandingan bulu tangkis atau apapun, si A lawan si B, dua-duanya anak Tuhan, gerejanya si A berdoa untuk dia, gerejanya si B berdoa untuk dia, A dan B sama-sama cinta Tuhan, ikut Morning with Jesus, siapa yang menang? Ya yang hebat lah, saya bilang tanpa berpikir saya jawab begitu. Ternyata di hati setiap orang pengen menang. Makanya kalau lagi berantem kan suami istri coba ngomongnya, lu mau menang sendiri orangnya. Gitu. Kakak adik kalau ribut apa? Lu mau menang sendiri, adik harus ngalah. Adik bilang kakak yang tua harus ngalah, ayo siapa yang harus ngalah? Nah sebetulnya itu gak salah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, benih dosa itu diturunkan, sehingga keinginan untuk menangnya itu banyak lebih kepada ego atau negatif. Karena Tuhan kita adalah pemenang. Jadi keinginan untuk menang itu bagus selama ada di koridor yang baik. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, Bapak Ibu dalam hidup, dalam bisnis, dalam area-area lain, lebih banyak menang atau kalahnya? Siapa yang lebih banyak menang? Enggak ada jebakan, cuma nanya doang. Yang lebih banyak kalah? Nah, ini menang enggak, kalah enggak. Ya tetap saya sampaikan firman Tuhan, tapi saya kasih tahu rahasia untuk menang di dalam Tuhan. Jadi bukan untuk menang sendiri, bukan untuk ego kita. Nah seringkali dalam pertempuran kehidupan, bicara kemenangan kan ada pertempuran, ada peperangan. Yang banyak menang bukannya kita, tapi yang menang adalah dosa, yang menang adalah setan, yang menang adalah kedagingan. Oleh karena itu, saya nggak tahu berapa seri saya akan selesai, tapi saya mau sharing tentang rahasia untuk menang. Kita baca dulu satu ayat, kitab Korintus, rahasia untuk menang. Bapak Ibu pengen menang gak sih? Siapa yang senang mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Nah, 2 Korintus 10, ada 3 ayat yang kita akan bahas berturut-turut, tapi saya bahas hari ini ayat 3 saja. 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Memang kita masih hidup di dunia, masih nginjak lantai, gak ngangkat. Tapi berjuangnya jangan secara duniawi. Apa sih Pak maksudnya berjuang? Contoh, cari duit. Kan katanya ada hukum rimba ya, siapa kuat siapa menang. Jadi ada orang berprinsip gini, sebelum dia cia kita, kita cia dia dulu. Ya atau tidak? Sebelum kita bohongin dia bohongin kita bohongin dia dulu. Nah itu cara dunia. Memang kita masih di dunia, tapi kita tidak berjuang secara dunia. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan ngomong begini, Pak kita nih gak ada untung. Mana ada orang mau dagang gak ada untung? Gak mungkin. Pak kalau diturunin lagi untung kita tipis sekali. Kan kita mesti ada biaya-biaya yang harus dibayar. Itu lebih jujur, masih nginjek bumi. Itu di era bisnis. Ada gaya gini, menjilat ke atas, menendang ke bawah. Gaya apa itu? Menjilat ke atas, menendang ke bawah. Masih ada orang yang di pekerjaan gitu. Udahlah jangan dijilat, bosnya asin.
permen lollipop tuh dijilat. Ini jilat-jilat jangan, promosi datangnya dari Tuhan. Udah deh ya, jangan daerah bisnis lagi, ntar pada marah lagi. Yang muda-muda nih, saya lihat nih anak muda-muda kok cinta Tuhan, datang pagi-pagi. Kalau mau mendekati wanita, jangan cara dunia. Kalau memang dia sudah ada yang naksir, udah serius. Ada yang bilang gini nih waktu saya dulu kuliah. Sebelum dia sampai ke altar bro, sabar. Dan ngomong yes I do, gue pasti dapetin dia. Saya bilang kalau kamu dapetin dia dengan cara seperti ini, kamu kan mempertahankan dia dengan cara seperti ini. Udahlah, lu pikir Tuhan bodoh, cuma ciptain satu wanita cantik itu, gak ada yang lain bro, semua ngepas. Kamu mengecilkan kuasa Tuhan. Nah, alarmnya bunyi itu, saatnya bangun. Sampai mana tadi? Dalam mencari jodoh. Dalam apa lagi? Oh dalam banyak hal. Jadi yang mau gereja, mau bisnis, mau apapun, masih di dunia, tapi jangan berjuang secara dunia. Saya gambar ya. Ini kita. Kasih nama aja JM, Juan Mogi. Manusia hidup terdiri dari apa aja? Roh, jiwa, tubuh. Diulang-ulang pastor iya biar ingat. Karena seumur hidup kita deal dengan ini. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh terdiri dari panca indera, mata, apalagi telinga, terus penciuman, peraba, perasa. Rahasia untuk menang. Dalam hidup, kita bertemu dengan raksasa-raksasa yang suka bikin kita kalah. Raksasa, ini kan kecil nih. Kelihatannya besar banget raksasanya. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai perang. Kita luncurkan senjata-senjata. Kita luncurkan senjata-senjata. Ada yang kalau dimaki-maki, dia balas maki-maki. Ya pokoknya udah cara dunia deh. Karena kita berpikir raksasa ini harus dihancurkan. Tapi ternyata raksasa ini bukan musuh kita. Di balik layar, kalau ini layar, saya tulis ya ini raksasa, ini layar. Di balik layar, ada musuh yang harusnya kita kalahkan. Nah ada 4 musuh. Ini yang kita harus tahu penyebabnya. Gini nih biar gampang ya. Siapa yang pernah sakit kepala? Ih hebat semua pernah sakit kepala. Nah sakit kepala itu penyebabnya beda-beda. 1, kurang tidur. 2, gigi bolong. 3, kantong kempes. 4, putus pacar. 5, pendeta khotbah gak ngerti, sakit kepala itu pulang. 6, suami gak pulang, apalagi? 7, nanya jawab sendiri, 7. Ya, lapar, sakit kepala. Kasih tanda ya sama pastor ya. Jangan lama-lama pastor khotbahnya, udah sini aja. 8, coba kita cari, loh iya dong sakit kepala beda-beda. 8. Dicia orang, ibu banyak pikiran. Masa ibu banyak pikiran? Oh oke. Yang belakang 10. Kenapa orang sakit kepala? Digosipin orang sakit kepala. Ini namanya hidup ya bu ya. Orang susah digosipin. Gila itu orangnya. Udah kere, mau lagi sama dia. Kere itu digosipin bu. Dia mulai naik hidupnya. Gua rasa sih dia gak halal tuh. Masa cepet banget kayaknya misalnya. Jadi udahlah bu, itu gak usah dipusingin. Mau baik digosipin, jahat digosipin. Ya enggak? Jalan aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Coba bahasa Inggrisnya apa? The dog is barking.
What is kafilah? And the kafilahs pass away, gitu. Nah jadi ini raksasa, jadi jangan semua diserangnya sakit kepala dekolgen, giginya harus ditambal. Kenapa gajinya nggak naik-naik di kantor? Ya dia harus apa? Dia coba perbaiki apa yang salah. Jadi Bapak Ibu serang dengan berbagai macam hal, raksasa ini nggak tumbang karena di belakang layar ada oknum-oknum. Yang pertama adalah kuasa gelap atau setan. Yang kedua adalah dunia. Yang ketiga adalah daging. Yang keempat adalah dosa. Semua ini nyerang kita, dia nyerang kita. Semua ini tarik hidup kita turun ke bawah. Mereka ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita serang terus nih dengan apa tadi? Kalau obat-obatan itu paracetamol. Yang nggak selesai masalahnya. Jadi kita kalah terus dalam kehidupan. Ini yang mesti kita bidik nih. 1, 2, 3, 4. Nah di seri pertama ini saya hanya bahas 4 hal ini dulu. Ini penyebabnya nih. Di seri-seri berikut saya ngajarin gimana caranya menang. Yuk kita coba lihat selesainya berapa poin. Yang pertama, di balik layar itu ada kuasa gelap. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi jangan mertua kita yang kita benci. Jangan partner bisnis kita yang kita benci. Jangan orangnya. Tapi apa? Jadi orangnya tuh yang kita benci, kita gak suka kan ini nih. Tapi di belakangnya ini ada apa? Coba kita lihat. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa naik lebih tinggi. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Contoh Pak, oke. Kami layani ada orang yang sakit. Orang yang sakit didoain belum sembuh. Dibawa ke dokter belum sembuh. Ternyata partner bisnisnya ngasih barang itu isinya kuasa gelap, diguna-guna supaya dia sakit. Kalau dia sakit otomatis kan gak bisa kerja. Kalau gak bisa kerja kan gak bisa mikir. Di rumah lama-lama lemes, akhirnya dia yang menang. Tuh, jadi caranya apa? Perlu minta hikmat Tuhan. Bukan orangnya yang kita lawan, bukan penyakitnya yang kita lawan, tapi kuasa gelap di balik semuanya itu. Setan selalu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya kan sering travel kan, jadi udah pindah-pindah hotel, tinggal di mana. Kadang pernah awal-awal pelayanan banyak ditaruh di rumah orang. Pernah ada ya, kita tinggal di kamar nih. Aduh di dalam kamar tuh barangnya tua-tua semua, ceilingnya tinggi, ada kursi goyang, ranjang itu kalau yang ditiduringi, ngek. Namanya kan hamba Tuhan, iya kan? Ya om, ya tante. Udah gede sendirian, saya lupa satu hal, WC di mana? Malam saya suka kencing. Jadi WC-nya itu ngelewatin gang yang sepi dan gelap, rumah gede, satu lantai di luar kota. Dari sini nih kamarnya sampai di itu, teras, di lantai 4 itu tuh. Saya bisa 2-3 kali kencing kalau malam. Jadi turun, ada suara gini, "Au!" Nggak pernah ngalamin ya? Ntar pastor doain. Itu, aduh gimana kayak ada yang jalan ngikutin di belakang, kayak ada yang begini. Itu siapa? Orang di sekeliling kita banyak penguasa-penguasa. Ini pengalaman saya. Oke, sekarang masuk hotel. Saya nggak usah cerita lah, saya pergi sama siapa? Saya sama istri saya. Terus di sebelah kamar saya ada orang tinggal juga, tim kita. Gak lama kita diketok. Boleh nggak ikut tidur? Aneh kan saya suami istri, kok ikut tidur di dalam?
kamarnya banyak setan katanya. Saya bilang, kamu udah doain belum? Oh ya doain katanya. Doain, ketok lagi. Enggak, pengen di sini aja katanya. Udahlah saya bilang, besok gak bisa pelayanan kan? Terus udah selesai, isi saya bilang, sebetulnya waktu kamu lagi gosok gigi, itu saya lihat di belakang kamu tuh ada yang di samping kamu begini. Ada banyak cerita lah. Jadi setiap kali masuk kamar hotel, mesti doa gini. Terima kasih Tuhan untuk hotel ini. Kami mau tinggal 2 malam 3 hari di sini. Aku mengikat setiap orang kuat, kuasa gelap, roh jahat yang ada di kamar ini aku ikat. Aku ikat dalam nama Yesus. Kuduskan dengan darahmu. Selama aku tinggal, gak ada yang bisa ganggu di sini. Tidur udah. Sendiri terus. Kemarin kita ke Medan, sendiri tidur di kamar. Diajarin rahasia untuk menang, gak ada amen, gak ada semangatnya, gimana? Ini contoh-contoh yang sehari-hari aja. Kita gak ada yang tahu. Kita ke tempat menggunakan jasa, membeli produk orang, kita tahu gak itu disembayangin? Kita gak tahu. Yang kedua, yang kita lawan itu dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang suka buat manusia jatuh. Kenapa orang akhirnya sakit-sakitan, gula tinggi, kolesterol tinggi, matanya nggak tahan. Kadang makan dikit kan, kita udah kenyang. Lapar mata istilahnya. Orang bule nggak tahu istilah itu, hungry eyes. Apalagi kalau kita makan padang, betul kan? Brok semuanya. Ayam pop kita mau, ayam kari kita mau, ayam gorengnya Pak fresh, 2 langsung. Rendangnya enak Pak semuanya. Makanya kalau buffet itu berbahaya di mata. Ibu-ibu kalau ke mall matanya gimana? Itu kan yang buat kita bermasalah kan, nggak bisa menang, itu yang narik kita. Bapak-bapak kalau bisnis trip emang mau pakai kacamata hitam terus. Kacamata kuda, nggak bisa lihat kemana-mana begini. Kan yang cantik-cantik di mana-mana banyak. Tapi kita harus menang. Kita udah tahu apa yang membuat orang jatuh, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya kemarin pulang naik pesawat, saya baca 4 majalah. 2 koran 4 majalah. Saya baca, saya mesti tahu pengetahuanmu yang bagus, saya foto untuk klip saya. Ada satu artikel. Namanya bukan sosialita. Kalau sosialita kan dari kata sosialite plus sosial plus elite. Jadi orang-orang yang bergaul yang kelasnya elit. Tapi ternyata banyak yang KW. Namanya soksialita. Beneran saya baca di majalah. Soksialita. Dia bukan elit. Tapi pengen hadir di mana-mana, pengen difoto di mana-mana, pengen pakai barang-barang keren. Jadi rupanya mereka bikin namanya detektif sosialita. Jadi waktu difoto, dilihat tasnya bener limited edition enggak? Ternyata KW. Butik itu, produk itu enggak pernah mengeluarkan tas seperti itu. Itu kan gara-gara gengsi. Kalau punya uang enggak ada yang salah kok. Kita ingin memberi impresi sama orang yang gak ada hubungannya sama kita, yang orang itu juga gak peduliin hidup kita. Itu keangkuhan hidup namanya. Bapak Ibu, siapa yang pengen punya rumah gede? Tidur di berapa kamar? Anak-anak pada gede gak? Kawin gak? Jangan dong Pak, anak saya cuma 3 masa suruh kawin. Enak di ibu gak enak di dia. Dia harus menikah. Kalau menikah, keluar rumah gak? Keluar rumah. Ibu makan di berapa meja makan Pak? Kursinya pakai berapa?
Pergi ke kantor mobilnya berapa? Pakai supir berapa? 3? 3 dong, jadi kayak ada ajudannya, 1 di sini, ada yang pijitin di belakang. Oke, cuma Nora aja. Gini nih, mobil yang penting nyampe dingin. Ya kalau ada bagus silahkan beli. Rumah yang penting makan, bisa, mandi bisa, tidur bisa, naruh barang udah. Saya bilang sama istri saya begini, nanti ya Carissa udah besar, kita cari rumah kecil aja. 1-2 kamar lah, nanti anak mau main, bawa cucu, udah 2 kamar. Nggak pusing membantu. Tuh, ke-11 Bu, pembantu pulang pusing. Saya tambahin tadi kan ibu ke-10 gosip, 11 pembantu pulang. Pinggang Pak. Siapa suruh lu bangun gede-gede? Siapa yang suruh? Saya bilang kita kecil aja. Mau ngapain sih kita? Pagi pergi, pulang malam. Kalau enggak saya bilang kita tinggal apartemen aja. Masuk, kunci, pulang udah. Itu mimpi saya. Aku kan pengen ada yang kolamnya, ada bebeknya. Terserah, ini kan cuma nganjurin aja. Lu kasih makan tuh bebek tiap hari. Jadi rahasia untuk menang, kita mesti tahu dulu apa yang di belakangnya. Kuasa gelap dan dunia. Amin. Sambung minggu depan. Tuhan memberkati, sampai ketemu hari Minggu besok.